Baik, Shalom. Ya, shalom. Terima kasih ya Kak Ogi sudah menyediakan waktunya untuk saya boleh mewawancara Kak Ogi. Oh, ya, siap. Maaf ya Kak, mengganggu waktu. Silakan. Jadi saya mau bertanya Kak tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana hubungan manusia dengan Allah setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya satu, tapi membutuhkan jawabannya. Ini kayaknya yang banyak ya. Tapi saya jawab sesuai dengan apa yang ku tahu ya, menurut pemikiran saya. Jadi, menurut saya itu hubungan manusia dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa itu baik. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik dan sempurna. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26, situ firman Tuhan mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bagaimanapun bentuknya. Di situ sempurna. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa itu, manusia itu hidupnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan kesempurnaannya. Tidak mengenal yang namanya dosa, tidak ada yang mengenal yang namanya sakit penyakit, tidak mengenal yang namanya mati. Nah, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden itu, di dalam Kejadian 2, di situ diberi tugas untuk mengelola taman itu. Taman Eden itu untuk mengelola semua yang ada di dalam situ, diberikanlah kepada manusia untuk dikelola dengan baik. Nah, di situ kedekatan manusia dengan Tuhan itu sangat dekat sekali. Ibaratkan seperti seorang ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Nah, sama seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya hubungan manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa itu sempurna, baik, nggak ada kejahatan, nggak ada sakit penyakit, kematian pun nggak ada. Nah, yang kedua, hubungan manusia setelah manusia itu jatuh dalam dosa, kalau merujuk kepada Kejadian 3, di situ manusia jatuh dalam dosa. Nah, alasannya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena manusia itu mengikuti keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri sini tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, ketidaktaataannya ini mereka ingin seperti Allah, sehingga mereka melanggar yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ketika mereka sudah melanggar perintah Tuhan, tentu yang jelas konsekuensinya mereka jatuh dalam dosa. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian, ketika kamu makan buah ini, itu buah larangan Tuhan tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka kamu akan mati. Nah, ketika mereka jatuh memakan buah itu, mereka jatuh dalam dosa. Di situ hubungan manusia itu dengan Tuhan itu terpisah, terputus. Nah, di situ manusia merasakan yang namanya sakit penyakit, dosa, mereka mengalami yang namanya kematian. Nah, kematian itulah yang mengakibatkan dosa manusia. Siapapun manusia di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya dosa, mengalami kematian akibat dari dosa itu. Nah, ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa itu, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Firdaus atau Taman Kehidupan. Nah, ketika mereka diusir, manusia itu ibaratkan kalau zaman sekarang itu hilang kontak dengan Tuhan, hubungannya terpisah, terputus dengan Allah. Nah, makanya dari situ, ketika sekalipun manusia terpisah dari Allah, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia karena ciptaannya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu kan bagaimana hubungan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa itu sempurna. Nah, sempurna, tidak mengalami yang namanya sakit penyakit ataupun kematian. Nah, sakit penyakit itu ada, kematian itu ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya sekarang kita mengalami hal yang seperti itu. Karena upah dosa adalah maut, merujuk kepada Roma 6 ayat 23. Tuh.
Terus mau bertanya lagi kan untuk pertanyaan kedua. Lalu bagaimana manusia dapat dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Oke. Kalau pertanyaan kedua, bagaimana hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah setelah manusia itu jatuh dalam dosa? Kita tahu bahwa upah dosa itu ialah maut. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lalu bagaimana Allah dapat memulihkan hubungan manusia dengan dirinya sesudah manusia itu jatuh dalam dosa? Tentu di sisi lain bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Nah, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa dari manusia. Nah, sekali lagi, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, firman-Nya yang ada dalam dirinya, yang turun ke dalam dunia menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Nah, firman itulah yang menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi keselamatan itu sudah diberikan melalui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Nah, lalu dengan cara bagaimana? Yesus sendirilah yang akan membawa kita kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, kita dikatakan ini bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, bukan berarti kita beranggapan bahwa Allah beranak. Tidak. Tetapi kenapa disebut Allah mengutus anaknya atau disebut anak Allah? Karena Yesus itu berasal dari Allah. Jadi firman dalam diri Allah itu. Nah, dia jadi manusia dengan alasan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, jadi ketika Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal, kita harus menerima dia, karena dia yang sudah menyelamatkan dia. Kalau kita nggak percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Berdasarkan kitab Yohanes 14 ayat 6. Nah, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia mau sampai ke surga harus melalui Yesus sebagai sumber keselamatan itu. Nah, manusia dapat dipulihkan kembali ketika manusia itu menerima bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, makanya di sini ketika kita sudah menerima Yesus juru selamat, kita dipulihkan kembali hubungan manusia itu dengan Tuhan. Kembali lagi tadi seperti Kejadian 1 ayat 26, segambar serupa dengan Allah. Jadi kita tidak terpisah lagi, karena hanya di dalam Yesus saja Allah itu kita sebut dia sebagai Bapa. Nah, jadi kalau pertanyaannya dengan cara apa? Dengan cara apa manusia dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan? Ya, Allah sendiri yang mengerjakan, hanya merencanakan semua itu untuk keselamatan bagi manusia berdasarkan Efesus 1 ayat 4-5 dan Roma 8 ayat 28 sampai 30. Nah, kita tahu sebenarnya bahwa manusia itu orang yang berdosa. Supaya kita nggak menganggap bahwa hasil perjuangan kita tidak menganggap hasil kerja keras kita, tetapi di sini adalah karya Tuhan sendiri untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi jawabannya bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kita menerima, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Makanya saya bilang keselamatan lebih dahulu daripada percaya. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita duluan. Dia sudah menyelamatkan, Allah sudah menyusun sedemikian rupa untuk menyelamatkan kita sebelum dunia dijadikan berdasarkan Efesus 1 ayat 4-5. Nah, hubungannya manusia itu dipulihkan kembali. Maka dari situ seperti yang saya bilang tadi, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, imam boleh banyak, tapi satu-satunya yang bisa membawa ke surga cuma Yesus. Kenapa? Kok Yesus kan cuma sekedar utusan?
banyak orang begitu. Nah, berdasarkan Matius 28 ayat 18, segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Nah, itulah kuasa, itulah diberikan kepada dia. Jadi kita harus menerima Yesus. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Seperti itu. Oke, jadi ini informasi kamu. Jadi untuk pertanyaannya terakhir, siapa tokoh Alkitab yang kakak kagumi menurut kakak itu menjaga hubungannya dengan Tuhan? Menurut kakak siapa kak? Kalau tokoh Alkitab itu, kalau boleh dua, saya dua. Ya, boleh. Yang pertama Abraham. Ya. Karena Abraham itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Imannya, kita mengenal Abraham itu sebagai bapak segala orang percaya. Nah, Abraham ini taatnya sama Tuhan. Karena apa? Kenapa saya memilih Abraham? Kalau bukan ketaatannya sama Tuhan, tidak mungkin dikatakan bahwa bapak segala orang percaya. Nah, satu poin yang saya ambil dari Abraham adalah dia mengorbankan anaknya, satu-satunya yang diminta sama Tuhan. Tuhan minta untuk dipersembahkan anak itu, tapi Abraham gak pernah menolak, karena dia tahu ada janji Tuhan yang lebih terbaik. Dia memberikan anak itu untuk dipersembahkan. Nah, itu secara manusia itu sebenarnya gak rela. Kok anak satu-satunya yang Tuhan berikan di umur Sarah yang sudah tua, kok Tuhan minta lagi? Tapi di sini luar biasanya Abraham diuji untuk menguji ketaatan imannya. Itu salah satu. Terus yang kedua itu Ayub. Kenapa saya memilih Ayub? Karena Ayub itu adalah orang-orang yang diuji benar-benar oleh Tuhan, dimana harta kekayaannya diambil, anak-anaknya semua, terus sahabatnya juga menghilang, bahkan istrinya sendiri yang mengatakan, masihkah kamu mempercayai Tuhanmu ketika dia sudah mengalami yang namanya berbagai banyak masalah yang menimpa dia, bahkan dia mengalami yang namanya sakit. Itu istrinya mengatakan, masihkah engkau berseru kepada Tuhanmu? Dan istrinya mengatakan, kutuki saja Tuhanmu dan matilah. Nah, di sini Ayub berkata, kamu ini berbicara seperti perempuan gila. Masa kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, terus yang jahat kita tidak mau menerima. Nah, di sini sangat luar biasanya Ayub. Dia adalah salah satu orang yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan juga dia terkenal bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Nah, itulah dasarnya kenapa saya lebih memilih Ayub. Karena kalau kita bawa dalam kehidupan sekarang, tidak mungkin ada orang yang seperti Ayub. Ketika ditimpakan sakit penyakit, hartanya habis, terus anaknya mati semuanya, istrinya bukannya merawatnya dengan baik. Mungkin aja secara manusia biasa mungkin dia sudah bosan dengan kepercayaan Ayub. Kok Tuhan yang dipercayai, kok seperti ini ujiannya seperti Ayub? Jangan